Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya di sini ingin praktek pengganti saya di Ibu Silpi. Nah, sini mata kuliah saya itu ada pemrograman dan aplikasi sistem terdistribusi. Istilah-istilah dasarnya itu satu, program, kata ekspresi, pernyataan atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang dapat menyelesaikan masalah diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, yang kedua itu bahasa pemrograman, prosedur atau tata cara penulisan pemrograman, terdapat aturan-aturan penting yaitu sintaks dan semiotik. Sintaks aturan mengatur tata cara, semiotik aturan yang menyatakan suatu arti. 3. Pemrograman proses pengembangan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Nah, yang ketiga itu ada pemecahan masalah, teknik dalam pemecahan sebuah masalah, teknik top down, pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan cara memulai dari gambaran besar atau masalah utama terlebih dahulu. Kemudian memecahnya menjadi bagi-bagian yang lebih kecil secara bertahap hingga setiap bagian cukup sederhana untuk diselesaikan. Nah, yang kedua itu ada teknik bottom up, kebalikan dari top down, yaitu pendekatan yang dimulai dari bagian-bagian terkecil atau komponen dasar terlebih dahulu. Nah, kemudian secara bertahap digabungkan menjadi sistem yang lebih besar hingga akhirnya membentuk solusi lengkap untuk masalah utama. Nah, di sini tuh ada hubungan masalah nih, algoritma dan solusi. Nah, input data masukkan ke bawah, algoritma, langkah-langkah terstruktur, proses, instruksi logis, solusi, output hasil keluarnya. Nah, indikasi masalahnya itu masalah problem, habis itu analisis, larilah ke algoritma, dihasilkan solusi. Nah, analisis memahami masalah itu masalah, lari ke implementasi dan penerapan solusi jawaban dan hasil. Nah, verifikasi, uji kebenarannya. Nah, teknik pemrogramannya itu ada struktur pemrograman pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Dijkstra pada tahun 1968 melalui tulisan yang terkenal berjudul Go to Statement Constraint Computer, sehingga dengan cara terorganisir, sistematis dan mudah dipahami menggunakan 3 struktur kendali utama, yaitu urutan penilaian dan pengulangan. Pemrograman modular adalah pendekatan dalam pengembangan pemrograman dengan cara memecah pemrograman besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut modul, di mana setiap modul menangani satu fungsi atau tugas tertentu secara mandiri dan dapat digunakan kembali. Nah, di sini ada pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau OO, Object Oriented Programming, adalah paradigma pemrograman yang menganalisis program sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi, di mana setiap objek mempresentasikan sesuatu dari dunia nyata dan memiliki data set perilakunya sendiri. Pilar OOP itu satu, interpolation atau evaluasi. Evaluasi adalah prinsip menyembunyikan detail internal suatu objek dan hanya menampilkan apa yang perlu diketahui oleh luar. Data yang dalam objek itu dilindungi agar tidak bisa diakses atau diubah sembarangan dari luar. Nah, yang kedua itu ada intrinsic atau pewarisan. Nah, intrinsic ini ada prinsip di mana sebuah kelas menjadi atribut metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi disebut anak, sedangkan kelas yang diwarisi disebut kelas induk. Nah, yang ketiga itu ada prosim atau prosim. Prosim itu adalah kemampuan objek yang berbeda untuk merespon metode yang sama dengan cara berbeda sesuai dengan tipe objeknya masing-masing.
Yang keempat itu ada abstraction. Abstraction adalah prinsip menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan informasi yang relevan dan menyembunyikan detail yang perlu diketahui pengguna. Pemrograman internet itu adalah pemrograman internet adalah bidang pemrograman yang berfokus pada pengembangan aplikasi dan layanan yang berjalan di atas jaringan internet. Nah, mencakup semuanya itu teknologi yang digunakan untuk membangun website atau web application, web service, dan sistem berbasis jaringan lainnya. Nah, salah satu pemrograman yang penting dipelajari dalam lingkup client server yang ini soket. Nah, soket itu adalah titik ujung komunikasi endpoint yang kemungkinan dua program atau lebih untuk saling berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan baik dalam satu komputer yang sama maupun antar komputer yang berbeda melalui internet. Nah, analogi sederhana soket ibarat listrik colokan memiliki dua sisi, stop di dinding server dan steker pada perangkap client. Nah, keduanya ini harus terhubung agar arus listrik datanya itu bisa mengalir tanpa koneksi tersebut dan tidak ada komunikasi yang bisa terjadi. Nah, definisi tentang soket software itu satu, mengizinkan suatu proses unik untuk berkomunikasi satu dengan lain, memberitahukan proses mana untuk menulis dan membaca. Yang ketiga itu komunikasi pada mesin yang sama jaringan internet. Yang keempat, komunikasi dua arah, membuatnya cocok untuk modul client server. Kelima itu dibentuk pada tahun 1980 oleh Berkeley University. Yang ke-12 itu pada umumnya sebuah server merupakan sebuah komputer yang khusus dan memiliki sebuah soket yang terhubung pada sebuah nomor port yang khusus. Server hanya menunggu soket untuk menerima koneksi rack dari sebuah PCB oven. Client mengetahui nama mesin tempat server dijalankan dan nomor mencoba untuk melakukan koneksi dengan server pada mesin server dan port. Nah, ada dua macam nih protokol yang digunakan, yaitu ada TCP. TCP adalah protokol komunikasi jaringan menyediakan layanan pengiriman data yang andal berurutan terjamin antara dua perangkat yang terhubung melalui jaringan. TCP adalah satu protokol dalam suite protokol internet TCP atau IP yang menjadi tulang punggung komunikasi di internet. Nah, UDP adalah protokol komunikasi jaringan yang mengirimkan data secara cepat tanpa membangun koneksi terlebih dahulu dan tanpa menjamin apakah data sampai ke tujuan atau tidak. UDP adalah kebaikan dari TCP dalam hal kedalam namun unggul dalam kecepatan. Tip soket menentukan cara data kirimnya dan karakteristik komunikasi yang terjadi antara client dan server. Setiap tipe soket itu memiliki kegunaan yang karakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan aplikasi. Berikut merupakan domain address. Nah, yang satu, unik domain soket UDS adalah mekanisme komunikasi antar proses IDP, interprocess communication, yang digunakan dalam satu komputer yang sama-sama melalui jaringan internet atau TCP atau IP. Nah, yang kedua itu domain internet, dua proses yang berjalan pada dua buah host di komunikasi internet. Nah, ada dua macam nih soket-soket, macam soket, stream soket dan datagram soket. Nah, sistem soket adalah komunikasi continuous stream dari karakter. Nah, dua ini datagram adalah pembacaan seluruh pesan dengan segera. Windows socket itu atau Windows Socket API adalah antarmuka pemrograman pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk membuat komunikasi jaringan menggunakan soket.
WinCoS itu memungkinkan program mengirim data, menerima data, dan berkomunikasi melalui jaringan menggunakan protokol seperti TCP atau IP dan UDP. Nah, hal yang harus diperhatikan itu pemrograman WinCoS itu properti, metode, event. Nah, properti itu seperti procedure fungsinya mengizinkan penggunaan ulang alamat atau for. Nah, capability mengecek apakah koneksi masih aktif. Broadcast mengizinkan pengiriman broadcast. Input mengatur ukuran buffer kirim. Execute mengatur ukuran buffer terima. Timut itu mengatur batas waktu koneksi. TCP mengaktifkan algoritma nakla agar data dikirim lebih cepat. Linger itu mengatur perilaku saat soket ditutup. Error itu menampilkan status error soket. Nah, kecenderungan sebuah properti adalah mempunyai nilai awal sebelum WinSock remote host yang digunakan untuk mengetahui remote IP yang menunjukkan gambaran komputer. Tujuan berikut properti pada WinSock: BT Restrict, local host name, local IP, local for, protocol, remote host, remote IP, remote for, status. Nah, metode pada Windows Socket API itu metode adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk membuat dan memahami komunikasi jaringan pada aplikasi Windows. Metodenya tuh ada WhatsApp, mengaktifkan library WinSocket, ada socket, membuat socket, ada bin, menghubungkan socket ke alamat IP dan for. Nah, listen ini menunggu koneksi kalian, acet menerima koneksi challenge, PT ini menerima koneksi challenge, konteks ini mengubah challenge server, send ref ini menerima data, send ini mengirim data, shutdown ini mengetikkan komunikasi socket, scope ini mengatur properti socket, get scope ini mengambil properti socket, in mengubah IP stream menjadi format jaringan. Init itu mengubah format for host ke network. Host itu mengambil alamat host dan nama dominan. Selain itu mengecek aktivitas beberapa soket, dan WSL Leonid itu membersihkan WinSock. Nah, event di sini tuh dalam WinCoS event adalah mekanisme untuk mendeteksi atau menangani kejadian tertentu pada soket seperti ada data masuk, kondisi berhasil, challenge terhubung, atau soket tertutup. Event yang digunakan agar program dapat merespon aktivitas secara otomatis tanpa terus-menerus mengecek soket.